Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Demikianlah dikatakan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki pikiran Kristus itu lebih bermakna daripada kita memiliki pikiran kita sendiri, tetapi seakan-akan kita lebih hebat daripada Allah itu sendiri. Inilah yang mau diberitakan tentang firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana kita sebagai manusia haruslah tunduk kepada kehendak Allah. Di mana apa yang mau dirancangkan Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, marilah kita mengikut, marilah kita tunduk dan turut kepada kehendak Allah. Karena lebih banyak kita sekarang melawan kehendak Allah dan berjalan menurut pikiran kita sendiri. Bahkan kita seakan-akan lebih bijak dan lebih berhikmat daripada Allah itu sendiri. Sehingga banyak kita yang berusaha untuk menjadi penasehat bagi Allah. Kita mengatakan seandainya Allah demikian, maunya Allah itu demikian. Sehingga firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang akan menjadi perjalanan hidup kita ke depan. Karena Allah lah yang menentukan itu semua. Tetapi siapakah di antara kita yang tahu pikiran Tuhan? Apa yang dipikirkan Tuhan tidak ada yang tahu. Karena kita adalah ciptaan. Kita adalah milik Allah. Sehingga kita ini ada karena Allah telah berpikir kita harus menjadi miliknya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah lebih hebat, sudah lebih mampu dari Allah. Karena sudah banyak manusia-manusia sekarang merasa bahwa dia sudah seperti Tuhan. Sebenarnya kita ini belum ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kepintaran kita, hikmat kita, dan apa yang kita miliki, itu milik Tuhan. Jika Tuhan mengambilnya daripada kita, kita bukan siapa-siapa. Karena itu jangan pernah merasa kita sudah menjadi Tuhan. Bahkan jangan pernah ada yang mengaku bahwa dia tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa dan bagaimana pikiran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita meminta hikmat. Bagaimana Kristus telah memberikan teladan yang baik bagi kita untuk memikirkan hal kerajaan sorga, untuk memikirkan bagaimana hidup kita ini bisa bersama-sama dengan Allah, bukan berpikir menasehati Allah, tapi bagaimana bersama-sama dengan Allah di dalam satu jamuan yang kudus di dalam kerajaan Allah, yaitu kita turut dalam kehendak Allah dan mau melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, seperti Kristus tunduk kepada rancangan dan rencana. Bagaimana ia sebagai Allah yang turun ke bumi menjadi manusia dan turut dalam kehendak, dan dia mampu memenangkan itu semua. Karena itu apapun yang kita hadapi saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suka duka, jika Allah yang memakainya, maka hadapilah itu semua. Karena kita mau berjalan dalam pikiran Allah, bukan kita yang mau mengajari pikiran Allah. Tetapi bagaimana kita tunduk dan mau menerima dengan kepasrahan. Karena kita milik Allah, maka jadilah pelaku firman, pelaku kehendak Allah.
Karena Kristus sudah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi umat-Mu yang tidak sombong angkuh dan mengandalkan pikiran, kemampuan dan juga apa yang ada dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan dengan apa yang telah Engkau berikan dan berkati dalam kehidupan kami belajar untuk memiliki pikiran Kristus. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan kehidupan kami sepanjang kami dapat menghidupi hidup setiap harinya. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan menjadikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.